Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Giman? Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran sains. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah mudahkan semuanya. Nah, hari ini kita sudah ambil bukunya ya. Kita masuk ke dalam bab 7 tentang penggolongan hewan dan rantai makanan. Buka halaman 167. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berbagai jenis makanan. Iya. Ada makanan itu, ada makanan berupa tumbuhan, ada makanan yang berupa hewan. Bisa Iwan buka halaman 167. Nah, kalau hewan, hewan ini memakan berbagai macam tumbuhan, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, batangnya, semuanya bisa dimakan oleh hewan. Tentunya hewan-hewan tertentu memakan jenis tumbuhan tertentu. Jadi makanan berupa tumbuhan ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada juga seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu dia memakan nektar namanya. Tidak hanya dari pohon ya, bisa saja dari bunga. Contohnya tadi seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dia mencari makanannya dengan memakan nektar. Nektar itu adalah sumber sari bunga ya, sumber sari dari bunga. Jadi dia memakan dari nektar itu untuk kebutuhan hidupnya. Atau jika Hiban pernah makan buah, mungkin buah jambu, mungkin waktu ketika Hiban buka, Hiban pernah mendapat ulat di dalamnya. Nah, itu juga karena memang lumrah dari si hewan ini memang memakan, ada yang memakan buah itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian apalagi contohnya, bahkan dari biji-bijian pun ada golongan hewan yang memakan biji-bijian. Apa contohnya? Burung memakan biji-bijian, ayam juga memakan biji-bijian. Nah, jadi semua yang Allah ciptakan ini tentang tumbuhan sudah ada manfaatnya masing-masing. Bahkan manusia sendiri memakan tumbuhan kan, seperti kita sayur makan tumbuhan, kita membuat wortel dan kentang menjadi sayur, kita membuat kangkung menjadi sayur, kita memakan buah apel, bisa membuatnya jadi jus. Jadi luar biasa, Allah memang sudah menciptakan segala sesuatu di bumi ini beserta fungsinya masing-masing untuk kehidupan kita manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, kita harus bersyukur karena sekarang kita tidak kekurangan satu apapun kan, masih bisa memakan segala apa yang ada di bumi Allah ini. Nah, yang kedua, makanan berupa hewan. Bagaimana tuh makanan berupa hewan? Iya, kita sendiri manusia makan nggak makanan yang berupa hewan? Makan, kita makan ikan hewan ya kan. Cuma bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain, kita bisa mengolahnya menjadi lebih enak. Kita tidak makan mentah-mentah ya. Nah, itu bedanya, manusia itu diberi akal oleh Allah. Nah, makanan berupa hewan ini juga dimakan oleh hewan, bukan hanya manusia. Contohnya itu seperti cicak makan apa? Cicak itu makan laba-laba, cicak itu makan nyamuk. Nah, itu juga artinya hewan sendiri ada yang memakan hewan lainnya. Apalagi contohnya? Iya, tikus, bahkan bisa tikus itu dimakan oleh kucing. Itu adalah contoh bahwa hewan itu sendiri hewan memakan hewan lainnya, seperti itu. Nah, cukup paham untuk jenis-jenis dari makanan. Jadi jenis makanan hewan bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan. Contohnya tadi, hewan dan manusia bisa memakan tumbuhan,
hewan dan manusia juga bisa memakan hewan. Nah, kalau perbedaannya kita dengan hewan, kita itu bisa mengolahnya menjadi masakan yang enak. Sementara jika hewan, ia hanya langsung melahap apa yang menjadi santapannya berupa hewan lain. Cukup paham ya Hiban sampai sini? Insya Allah Hiban hebat, Hiban tahu. Nah, kemudian kita masuk ke penggolongan hewan. Hiban pernah dengar penggolongan hewan dibagi kepada berapa? Iya, bisa kita lihat di papan tulis. Hewan dibagi kepada 3, yaitu ada karnivor, herbivor, dan omnivor. Apa ya itu Miss karnivor, apa itu herbivor, dan apa itu omnivor? Nah, sekarang kita jelaskan. Hiban harus perhatikan. Ada di halaman 168. Yang pertama yang akan kita bahas adalah karnivor. Apa itu karnivor? Nah, karnivor adalah hewan yang memakan daging. Hewan atau makhluk hidup yang memakan daging. Makhluk hidup yang memakan daging sebutannya adalah karnivor. Nah, ingat ya, makhluk hidup pemakan daging disebut karnivor. Sementara makhluk hidup pemakan tumbuhan disebut herbivor. Nah, ini sering tertukar-tukar antara karnivor dan herbivor. Ada yang bilang juga karnivora, ada yang bilang herbivora ya. Kita sebutnya di sini karnivor. Nah, untuk mudah mengingat, segala sesuatu yang berhubungan dengan yang natural-natural itu kan biasanya disebut di herbal. Nah, ketika herbal itu berarti ada berhubungan dengan tumbuhan, ada berhubungan dengan alami sekitar alam yang hijau-hijau. Seperti itu ya biasanya kalau kita sebut herbal. Nah, begitu juga dengan ini. Herbivore ini, ingatlah kalau herbivore, herbal. Berarti herbal itu berhubungan dengan tumbuhan yang hijau-hijau, artinya memakan tumbuhan. Ingat lagi, herbivore adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Herbivore adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Karnivor yang pertama tadi adalah makhluk hidup pemakan daging. Yang kedua, herbivore, herbal adalah pemakan tumbuhan, makhluk hidup pemakan tumbuhan. Nah, selain dua ini ada lagi satu lagi, omnivor. Omnivor itu apa? Kalau sudah ada karnivor, sudah ada herbivor, apalagi pembagiannya? Iya, pembagiannya tentang omnivor adalah berarti makhluk hidupnya bisa makan dua-duanya. Dia bisa makan daging, bisa makan tumbuhan juga. Artinya omnivor ini dia bukan hanya makan daging saja, dia nggak bisa makan tumbuhan, atau makan tumbuhan saja tidak bisa makan daging, tidak. Artinya si omnivor ini dia bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Berbeda dengan karnivor. Kalau karnivor kita kasih tumbuhan, dia tidak bisa makan, tidak cukup asupannya untuk makanan untuk tubuhnya. Makanan itu tidak cukup untuk tubuhnya. Begitu juga herbivor, jika dia makan tumbuhan, kita kasih daging juga tidak cocok untuk tubuhnya. Tapi berbeda dengan si omnivor, jika omnivor ini kita bisa makan tumbuhan dan bisa makan daging juga. Contoh dari omnivor ini apa? Contohnya manusia. Iya, kita bisa makan daging, kita bisa makan sayur, kita bisa makan buah, kita bisa makan semuanya. Allah menciptakan kita untuk bertahan hidup bisa makan banyak hal, bisa makan tumbuhan, bisa makan daging. Nah, kalau contoh dari karnivor ini apa? Ayo, coba Hiban sebutkan. Iya, seperti yang ada di hutan, singa, harimau, apalagi binatang-binatang liar biasanya memakan daging dari hewan lain, termasuk ikan-ikan buas yang ada di laut ya, dia memakan temannya sendiri. Nah, begitu kalau herbivor, apa contoh herbivor? Herbivor contohnya burung-burungan, burung beo, burung jala, itu mereka makan biji-bijian, seperti ayam juga makan biji-bijian ya. Apalagi ya contohnya kupu-kupu seperti tadi yang kita bilang. Nah, kambing juga makan rumput, dia herbivor.
Jerapah juga herbivore, dia makan daun, dia tidak makan daging. Nah, jadi ayo Hiban ingat-ingat lagi apa kira-kira contoh dari karnivore, apa contoh dari herbivore, apa contoh dari omnivore. Ya, nanti jika misalnya Hiban sudah bisa ingat ya, intinya kita harus ingat dulu nih, baru kita tahu yang mana hewannya, yang mana makhluk hidupnya. Yang karnivore berarti kita pemakan daging. Kalau yang karnivore pemakan daging. Kalau herbivore artinya dia pemakan tumbuhan. Satu lagi omnivore itu pemakan kedua-duanya. Jadi dia bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Oke ya? Iya, boleh buka buku lagi. Halaman 173 tentang hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, makhluk hidup di bumi ini memiliki ada hubungan ketergantungan dengan lingkungannya, dengan manusia sesamanya. Nah, hubungan makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup tersebut, misalnya manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, hewan dengan hewan, juga dengan lingkungan alam di sekitarnya, ini yang menumbuhkan ekosistem. Itulah asal bentuknya, kenapa adanya terjadi ekosistem. Nah, ekosistem ini sendiri dibagi kepada dua. Dibaginya dua, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, yang alami berarti sudah jelas Allah yang membuatnya, bukan manusia, bukan tiruan, bukan manusia yang membentuknya. Itu kalau yang alami itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerahnya kepada kita. Ekosistemnya sudah Allah yang buat sendiri. Allah yang membentuk ekosistem itu sehingga ada makhluk yang bisa hidup di dalamnya. Kemudian ada yang ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini adalah buatannya tangan dari manusia, buatan dari manusia. Bisa Hiban bedakan yang mana ekosistem alami dan ekosistem buatan? Nah, ekosistem alami contohnya itu hutan, tempat tinggal hewan-hewan, lautan, apalagi ya sungai. Jadi ekosistem yang memang besar seperti hutan itu sendiri adalah ekosistem terbesar yang ada di darat. Kalau yang ada di air itu ekosistem terbesar adalah laut. Nah, ekosistem di hutan ini banyak sekali yang bisa hidup di dalamnya. Bisa hidup harimau di situ, bisa hidup singa, bisa hidup monyet, bisa hidup ayam, bisa hidup tumbuhan. Banyak sekali yang bisa hidup di dalam hutan. Makanya dia disebut ekosistem terbesar di darat. Di bagian darat ekosistem terbesarnya itu adalah hutan. Nah, di sungai ada juga kehidupan, ada juga ekosistemnya. Di laut ada juga kehidupan, ada juga ekosistemnya. Nah, setiap ada makhluk hidup yang berinteraksi dengan sekitarnya, berarti dia memiliki ekosistem yang ada di tempat tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang kedua tadi. Kalau tadi kita sudah bahas yang alami, yang kedua sekarang kita bahas yang buatan. Nah, yang buatan ini artinya dia adalah buatan manusia. Contohnya gimana, Miss? Contohnya dari ekosistem buatan manusia. Ekosistem buatan manusia itu contohnya seperti sawah. Sawah itu dibentuk oleh manusia. Awalnya mungkin hanya lahan, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga bisa ditanam padi. Ada kebun, ada akuarium. Akuarium itu tahu ya, jadi dia dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai laut tapi dia dengan bentuk yang kecil. Nah, jadi akuarium juga termasuk salah satu dari ekosistem buatan, artinya buatan manusia. Akuarium itu bukan Allah yang ciptakan, tapi Allah memberi akal kepada manusia untuk bisa membuat ekosistem dari akuarium itu. Banyak yang hasil-hasil buatan ekosistem buatan juga yang dibentuk oleh manusia. Nah, kemudian kita akan membagi kepada pembagian ekosistem. Yang pertama kita bahas tentang ekosistem hutan. Seperti yang Miss bilang tadi, ekosistem hutan adalah ekosistem yang paling besar di darat. Kemudian anggota ekosistem, kenapa dia yang paling terbesar di darat? Tentu saja karena anggota ekosistemnya adalah anggota yang paling banyak, paling beraneka ragam, paling banyak sekali.
Nah, di hutan tumbuh berbagai pohon dari yang kecil sampai yang besar. Dari rumput sampai pohon mangga yang super tinggi atau pohon kelapa yang super tinggi. Nah, ada rumput, rotan, pohon jati, buah-buahan, juga berbagai hewan. Ada ular, monyet, banyak sekali hewan, makanya dia disebut ekosistem yang terbesar di darat. Nah, Hiban bisa buka halaman 174 untuk mengisi kira-kira anggota ekosistem hutan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang ekosistem sawah. Nah, sawah ini jelas ya, tadi Miss bilang ekosistem buatan manusia. Kehadiran anggota ini diawasi manusia. Nah, ekosistem dari sawah ini dia ada seperti padinya, juga ada rumput-rumput liar, ada juga burung pipit, ada juga hama. Nah, tapi ekosistem ini diawasi oleh manusia agar dia melindungi si faktor utama. Faktor utama dari sawah adalah padi. Jadi ketika ada yang mengganggu ekosistem utama, maka ekosistem yang lain harus dibasmi. Jadi seperti hama, seperti burung pipit itu akan diawasi oleh manusia untuk tidak mengganggu ekosistem utama yaitu padi. Jadi kalau misalnya ada hama nanti padinya nggak tumbuh. Makanya ekosistem seperti hama dan burung pipit juga harus dibasmi oleh si pak taninya itu. Yang ketiga kita bahas tentang ekosistem kolam hias. Jelas ya, ekosistem kolam hias ini juga ekosistem buatan manusia karena dia dihias oleh manusia. Jadi seperti akuarium, seperti kolam ikan juga dibentuk oleh manusia. Nah, jenis dan jumlah anggota kolam hias itu jenis dan anggota kolam hias itu jelas manusia. Misalnya gini, Miss mau buat kolam ikan di rumah Miss misalnya seperti itu. Jadi Miss harus memilih ikan-ikan apa saja yang harus Miss pelihara, ikan-ikan apa aja yang mau Miss taruh di kolamnya. Makanya disebut ekosistem itu tergantung kepada yang pembuat dari ekosistem kolam hias itu, ekosistem akuarium itu. Seperti misalnya mau buat akuarium segini, nggak bisa cari ikan yang segini. Jadi itu ditentukan oleh Miss sendiri sebagai si pembuat kolam hias itu. Paham ya? Paham ya? Nomor 4, ekosistem kebun. Ekosistem kebun juga ekosistem buatan. Anggota ekosistem kebun ya tergantung juga si pemilik kebun. Ada yang mau nanam pohon nangka, ada yang mau nanam bunga-bungaan, ada yang mau menanam pohon rambutan misalnya, atau cabai rawit, ulat bulu Nah, kalau misalnya kita tanam singkong, cabai rawit, ulat bulu, bahkan di situ di dalam ekosistemnya itu ada ulat bulu, ada kadal, ada jangkrik, ada pagar kayu, dan banyak sekali ekosistem di dalamnya. Kembali lagi seperti awal, kita harus mengutamakan ekosistem utama untuk hidup. Jadi ketika ekosistem utama untuk hidup, yang lainnya itu bisa dibasmi, walaupun dia termasuk ke dalam lingkup ekosistem dari ekosistem kebun tersebut. Seperti jangkrik, iya juga, seperti hama, iya juga, tapi dia adalah ekosistem yang harus dibasmi. Seperti itu ya, Hiban. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam rantai makanan. Ya. Ya, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Berarti makhluk hidup itu dia saling ketergantungan antara satu dan lainnya. Nah, di antara berbagai makhluk hidup banyak sekali yang ketergantungan ya. Ini kita kasih contoh rantai makanannya. Ini ada tikus memakan biji padi. Oleh karena itu tikus bergantung pada padi. Kemudian si ular memakan tikus. Iya. Oleh karena itu ular sangat bergantung pada tikus. Tikus dan ular sawah dapat membuat sendiri makanannya ini. Makanya dia disebut sebagai
maaf, Miss ulangi, tikus dan ular sawah itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Artinya dia itu disebut sebagai konsumen karena dia itu tidak bisa membuat sendiri makanannya. Kayak tadi ular harus makan tikus, tikus harus makan padi. Artinya dia tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Makanya dia disebut si konsumen atau si pemakai. Sementara si padi ini bisa menciptakan makanannya sendiri. Dia disebut produsen karena dia bisa buat makanannya sendiri.